Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, kali ini kita akan belajar mengenal dan menggunakan serta membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Jangka sorong merupakan salah satu alat pengukur panjang. Baiklah, yang pertama akan saya kenalkan bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Bagian-bagian jangka sorong meliputi 1. Rahang luar. Rahang luar ini terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang luar memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar dan dimensi luar atau sisi bagian luar sebuah benda. Misal, panjang, tebal, lebar sebuah benda kerja. Selanjutnya yang kedua, rahang dalam. Rahang dalam ini terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang dalam memiliki fungsi untuk mengukur diameter dalam dan dimensi bagian dalam atau sisi bagian dalam sebuah benda berlubang, seperti diameter dalam pipa, panjang dan lebar kotak, dan lain-lain. Yang ketiga, skala Vernier atau skala Nonius. Skala Vernier atau skala Nonius ini dalam bentuk milimeter dan inci. Berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter dan inci. Memberikan pengukuran interpolasi hingga 0,1 mm atau lebih. Keempat, skrup. Skrup ini terdiri dua macam, skrup atas atau pengunci dan skrup bawah atau ibu jari. Skrup atas memiliki fungsi sebagai pengunci untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya proses pengukuran, misal rahang dan ekor, sehingga pembacaan hasil ukur bisa dilakukan tanpa takut berubah posisi. Skrup bawah berfungsi untuk memberikan pegangan bagi pengguna untuk menggeser rahang gerak dengan mudah dan mengatur posisi rahang serta tangkai ukur ke dalam agar tetap menjaga pegangan yang kuat pada benda yang diukur. Selanjutnya yang kelima, skala utama. Skala utama dalam bentuk satuan cm dan inci. Memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk sentimeter atau inci. Skala ditandai setiap milimeter. Keenam, ekor atau pengukur kedalaman. Seperti namanya, bagian ini mempunyai fungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Selain itu, bagian ini juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi sebuah benda. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kita membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar jangka sorong yang digunakan untuk mengukur panjang sebuah paku. Kalau kalian lihat di sini ada dua skala. Yang atas ini ya, yang atas ini nih, ini adalah skala utama ya. Kemudian yang bawah ini yang bawah ini adalah skala Nonius atau skala Vernier. Nah, yang akan kita lakukan
bagaimana cara kita mengetahui atau membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Ada 3 langkah cara membaca hasil pengukuran. Yang pertama yaitu membaca skala utama, ya. Yang pertama adalah membaca skala utama. Untuk membaca skala utama, kalian lihat angka pada garis skala utama, ya. Angka pada garis skala utama sebelum angka 0 pada garis skala nonius, ya. Angka sebelum angka 0 pada skala nonius. Angka 0-nya di skala nonius ini, ya. Berarti garis di skala utamanya sebelumnya adalah ini. Ini, ya. Nih. Berarti kalau di sini angka 1, kemudian di sini angka 2, berarti tiap satu garis ini nilainya adalah 0,1. Sehingga nilai pada skala yang saya kotak ini nilainya adalah 1,1. Sehingga yang terbaca nilai atau angka pada skala utama adalah sebesar 1,1. Ya. Maka yang terbaca pada skala utama adalah 1,1. Selanjutnya yang kedua dengan membaca skala nonius atau Vernier. Kalian lihat angka pada garis skala nonius atau Vernier yang tepat mendekati atau bertemu segaris dengan skala utama, ya. Jadi antara garis skala utama dengan skala Vernier harus lurus atau paling tidak mendekati. Kalau kita lihat dari beberapa garis ini, yang paling mendekati atau lurus itu adalah ini, ya. Nih, saya kotak ini yang paling lurus. Nah, berapa nilai atau angkanya? Kalau di sini 6, kemudian di 7, berarti angka yang ditunjuk oleh garis ini adalah 6,5. Maka yang terbaca pada skala nonius adalah 6,5. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan setelah kita membaca skala utama dan skala nonius? Yang akan kita lakukan yaitu menghitung hasil pengukuran jangka sorong dengan menggunakan rumus, yaitu hasil baca skala utama kita tambahkan dengan skala nonius kalikan 0,01. Maka hasil pengukuran jangka sorong di atas adalah 1,1 cm ditambah 6,5, ya, skala noniusnya 6,5 kalikan 0,01. Sehingga hasilnya adalah 1,1 cm ditambah 0,065 cm. Hasil akhirnya adalah 1,165 cm. Nah, itulah tadi bagaimana cara kita membaca hasil pengukuran jangka sorong. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong, ini akan saya tambahkan lagi satu contoh. Perhatikan baik-baik, ini skala hasil pengukurannya. Seperti tadi yang kita lakukan, yang pertama adalah menentukan atau membaca pada skala utama, ya. Yang kita baca adalah angka sebelum angka 0 pada skala Vernier. Angka yang ditunjuk oleh skala utama sebelum angka 0 skala Vernier adalah angka 1. Berarti nilai pada skala utama itu sama dengan 1. Selanjutnya kita baca nilai yang ada pada skala Vernier. Pada skala Vernier yang kita baca adalah skala yang garisnya lurus dengan skala utama, ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling lurus atau mendekati adalah angka 5. Ya. Angka 5 ini. Sehingga hasil pengukuran yang kita baca pada skala Vernier atau skala nonius adalah sebesar
5. Selanjutnya kita hitung menggunakan persamaan skala utama ditambah skala nonius kalikan 0,01. Sehingga diperoleh hasil pengukurannya adalah 1 ditambah 5 kali 0,01. Maka diperoleh sama dengan 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05. Demikian tadi penjelasan tentang bagaimana kita menggunakan dan cara membaca jangka sorong. Sahabat Budi Sulaksono Channel, demikian tadi penjelasannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.